selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau ngupas tuntas satu studi kasus yang menurut saya relevan banget. Ini dari buku Management Cases-nya Peter F. Drucker, kasus nomor 24 tentang Johan Kimberly. Fokus kita kali ini soal gimana sebuah perusahaan itu bisa bertransformasi dari sekedar punya citra korporat jadi punya citra merek yang kuat. Dan ini menariknya didorong oleh tanggung jawab sosial perusahaan. Anda mungkin pernah dengar ya kutipan dari Spider-Man yang ternyata juga dikutip Kook Hyun Moon, CEO Johan Kimberly waktu itu. Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Nah ini kan nunjukin banget ya kalau perusahaan, bisnis gitu dengan kekuatan ekonomi yang gede, ya punya tanggung jawab sosial juga yang nggak bisa dianggap enteng. Seringkali kan inisiatif sosial yang benar-benar nendang itu butuh kekuatan organisasi ya kan? Nggak cukup kalau cuma individu aja. Jadi, misi kita hari ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana Johan Kimberly atau kita sebut aja YK ya, menerapkan prinsip ini, khususnya lewat kampanye lingkungan jangka panjang mereka, Keep Korea Green, dan gimana itu ngaruh ke bisnis mereka. Iya, betul. Konteks Johan Kimberly ini memang penting sih. Meskipun kita nggak akan bahas detail sejarahnya kayak di kasus lain ya, tapi perlu diingat kalau perusahaan ini punya filosofi dasar yang kuat, termasuk soal penghormatan martabat manusia gitu. Jadi langkah mereka ke isu lingkungan ini kayaknya bukan sekedar ikut-ikutan tren sesaat, tapi ya ada akarnya di nilai perusahaan. Nah, yang penting dipahami di sini, bedanya antara citra korporat sama citra merek. Kalau citra korporat itu kan persepsi publik ke perusahaan secara umum ya. Nah, kalau citra merek itu lebih spesifik, nempel ke produk atau layanannya. Di zaman kasus ini, apalagi sekarang ya, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu jadi faktor penting banget buat ngebentuk dua citra itu. Yang bikin kasus 24 ini menarik banget itu, gimana YK ini ngelihat CSR bukan cuma sebagai kewajiban etis atau ya sekedar biaya lah, tapi justru sebagai strategi. Strategi mendasar untuk ini kutipan dari Drucker dan CEO Moon juga, menciptakan pelanggan. Itu tujuan bisnis sejati kan? Jadi mereka lihatnya ini investasi strategis, bukan cuma beban. Wah, menarik. Jadi bukan biaya tapi investasi ya. Oke. Coba kita lihat lebih dekat deh kampanye Keep Korea Green-nya itu. Dimulainya kan tahun 1984 ya. Itu kan, wah, lama banget. Jelas bukan program asal hijau jangka pendek gitu. Tujuannya juga gede banget, ningkatin kualitas lingkungan Korea Selatan lewat restorasi hutan, reforestasi, sampai ada logo khususnya segala, itu kan nunjukin keseriusan ya buat bangun identitas program yang konsisten. Betul, betul. Dan ini bukan cuma seremoni tanam pohon terus udah gitu. Pendekatannya itu sangat terstruktur. Kelihatan banget komitmen jangka panjangnya. Pertama, mereka bikin dana khusus. Ini kan penting buat jamin keberlanjutan finansialnya. Terus nggak cuma itu, mereka juga bentuk komite ahli. Isinya pakar industri, akademisi kehutanan. Nah, ini krusial banget. Ini ngasih bobot kredibilitas, nunjukin programnya jalan berdasarkan ilmu, nggak cuma niat baik aja. Secara nggak langsung, ini kan ngebangun persepsi kalau YK ini serius dan ya kompeten lah soal isu lingkungan. Jadi nggak cuma pengen kelihatan hijau aja ya, tapi bener-bener ngebangun fondasi yang kuat buat kampanye itu. Terus, gimana caranya mereka ngelibatin publik secara langsung? Kan itu penting juga. Nah, disinilah aspek edukasi sama pelibatan komunitasnya masuk. Ada program khusus buat generasi muda, terus pasangan baru nikah juga. Fokusnya ke kegiatan praktis kayak ya nanam pohon bareng, belajar ngerawat hutan, ngelindungin tanaman muda di hutan-hutan nasional. Jadi ini bukan cuma soal nanam pohon hari ini, tapi lebih ke nanamin kesadaran sama kepedulian lingkungan buat jangka panjang gitu. Ini kan ngebangun citra YK sebagai perusahaan yang peduli sama masa depan bangsa, sama lingkungan hidup. Selain itu, sejak 1996, mereka juga sponsorin riset lingkungan. Hasilnya puluhan studi akademis loh. Ini makin nguatin persepsi kredibilitas ilmiah mereka. Bahkan, visinya tuh sampai luas. Bantu restorasi hutan di Korea Utara juga sejak 99. Ini nunjukin komitmen lingkungannya tuh udah melampaui batas-batas politik. Wah, jadi rangkaian aksinya banyak banget ya. Ada pendanaan, ada keahliannya, edukasi publik, riset, visinya juga luas. Semua ini
pelan-pelan tapi pasti ngebangun persepsi publik yang positif banget ya ke Unihan Kimberly sebagai perusahaan yang ya bertanggung jawab dan peduli lingkungan gitu. Nah, pertanyaannya nih, gimana caranya persepsi korporat yang bagus ini yang dibangun bertahun-tahun bisa secara nyata jadi keuntungan bisnis, apalagi buat produk konsumen mereka kayak tisu atau popok gitu kan. Nah, disinilah kita masuk ke inti kasus ini ya, soal pergeseran dari citra korporat ke citra merek. Tepat sekali. Ini dia titik krusialnya. Jadi, kampanye Keep Korea Green yang jalan terus-menerus selama lebih dari 10 tahun sebelum UK ngeluarin produk andalannya itu udah nanemin citra bersih, hijau, bertanggung jawab. Wah, pokoknya udah dalam banget lah di benak publik Korea. Citra korporat yang positif ini jadi kayak semacam tabungan reputasi lah yang nilainya tinggi banget. Nah, pas Yuhan Kimberly ngeluarin merek tisu baru, namanya White tahun 95, citra positif perusahaan ini secara efektif nular gitu ke merek baru itu. Oh, jadi kayak ada efek halo gitu ya? Citra baik perusahaannya otomatis ngangkat citra produk barunya. Persis. CEO-nya Ko Kyun Moon itu secara terang-terangan bilang kalau suksesnya merek White yang cepet banget jadi pemimpin pasar itu sebagian besar ya karena asosiasi yang dibikin sama konsumen. Di kepala konsumen itu, merek White langsung nyambung sama citra bersih, murni, ramah lingkungan. Ya, citra yang udah susah payah dibangun YK lewat Keep Korea Green itu. Konsumen kan cenderung lebih percaya, lebih milih produk dari perusahaan yang mereka anggap punya nilai yang sejalan sama nilai mereka ya kan? Dalam hal ini kepedulian lingkungan. Ini jadi contoh klasik banget gimana investasi jangka panjang di CSR yang awalnya mungkin kelihatan jauh ya dari bisnis inti sehari-hari, ternyata bisa langsung jadi keunggulan kompetitif di pasar. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya ini udah bukan sekedar moles citra perusahaan aja, corporate image, tapi secara strategis ngebentuk persepsi dan preferensi konsumen ke produk spesifik, brand image. Ujung-ujungnya ya dorong penjualan, ningkatin pangsa pasar. CSR jadi alat marketing yang efektif banget justru karena rasanya otentik dan jangka panjang. Wah, penjelasannya masuk akal banget. Dan ini nunjukin kekuatan strategi CSR kalau dijalankan dengan benar ya. Tapi Peter Drucker kan terkenal kritis ya. Beliau pasti nggak akan biarin kita berhenti sampai di sini aja. Di akhir studi kasus ini, Drucker ngajuin pertanyaan yang menurut saya fundamental banget. Mungkin juga kepikiran sama Anda nih sekarang. Pertanyaannya gini, apakah kegiatan restorasi hutan ini, nanam pohon, ngerawat hutan, itu benar-benar ada kaitan langsungnya sama misi utama bisnis Yuhan Kimberly? Kan bisnis utamanya lebih ke produk konsumen ya. Kalau aktivitas ini secara operasional nggak nyambung langsung, gimana Yeken bisa justifikasi alokasi sumber daya yang segitu gedenya buat Keep Korea Green bertahun-tahun? Ini kan pertanyaan soal justifikasi strategisnya. Pertanyaan Drucker ini tajam banget emang, langsung ke jantung perdebatan soal fokus dan alokasi sumber daya di perusahaan. Prinsip dasarnya Drucker kan, yang sering banget ditekanin, organisasi itu harus fokusin energinya buat capai misi utamanya. Sumber daya yang pasti terbatas harus dipakai seefisien mungkin buat tujuan inti itu. Kalau kita lihat dari kacamata yang sempit banget ya, jelas nanam pohon cemara itu nggak secara langsung bikin atau jual lebih banyak tisu toilet atau popok bayi. Tapi, disinilah letak keindahan dan pelajarannya dari kasus HYK ini. Ada beberapa lapisan justifikasi yang bisa kita gali. Lapisan justifikasi gimana tuh? Apa ini cuma soal biar merasa baik aja atau ada logika bisnis yang lebih dalam? Jauh lebih dalam dari sekedar merasa baik pastinya. Pertama, ada kemungkinan Yuhan Kimberly itu ngedefinisiin misi utama mereka lebih luas. Nggak cuma sekedar produksi dan jualan. Mungkin misi mereka itu mencakup elemen kontribusi ke keberlanjutan lingkungan atau kesejahteraan masyarakat tempat mereka operasi. Ini kan bakal nyambung sama filosofi dasar perusahaan yang tadi kita singgung di awal. Kalau misinya didefinisiin lebih luas, ya kampanye lingkungan ini jadi bagian integral buat capai misi itu, bukan malah nyimpang. Kedua, ini mungkin argumen yang paling kuat ya, apalagi didukung bukti suksesnya merek White itu. Yaitu ngelihat kampanye ini bukan sebagai biaya atau filantropi murni, tapi sebagai investasi strategis jangka panjang, investasi di aset tak berwujud yang krusial banget. Goodwill atau niat baik, reputasi, dan ujung-ujungnya loyalitas pelanggan. Jadi meskipun nggak ada hubungan operasional langsung, tapi dampaknya ke persepsi sama loyalitas pelanggan itu dianggap justifikasi bisnis yang kuat gitu ya? Tepat.
Citra positif yang dibangun dengan susah payah bertahun-tahun lewat Keep Korea Green itu kan ngebentuk semacam cadangan niat baik di kalangan konsumen dan stakeholder lain. Pas produk baru kayak White keluar, cadangan ini bisa dicairin jadi preferensi merek, jadi keputusan beli. Dalam logika ini, biaya kampanye lingkungan itu ya investasi buat bangun fondasi pasar yang lebih kokoh di masa depan. Ini bawa kita balik lagi ke pernyataan kunci CEO Moon yang provokatif tadi. Memenuhi tanggung jawab sosial itu sendiri adalah cara menciptakan pelanggan. Buat YK, kalau CSR yang otentik dan strategis bisa mencapai tujuan fundamental bisnis, yaitu menciptakan dan mempertahankan pelanggan, ya aktivitas itu bukan lagi sekedar tambahan, tapi jadi bagian tak terpisahkan dari strategi inti. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita ya soal hubungan antara bisnis sama tanggung jawab sosial. Bukan lagi kayak dua hal yang kepisah, tapi bisa jadi malah saling nguatin. Betul. Kasus ini kayak ngedorong kita buat nanya, gimana sih seharusnya perusahaan zaman sekarang itu ngedefinisiin misi dan nilai mereka? Apa misi itu cukup sebatas angka finansial dan pangsa pasar aja? Atau harus juga masukin dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas? Dan yang lebih penting lagi, apakah dua hal ini, profitabilitas dan dampak positif, harus dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan, trade-off? Atau justru bisa jadi sinergis? Di mana melakukan kebaikan, doing good, itu justru bisa jadi jalan buat meraih sukses bisnis, doing well, seperti yang ditunjukin sama Johan Kimberly ini. Kasus ini nunjukin kalau, setidaknya dalam konteks tertentu, sinergi itu sangat mungkin terjadi. Sebuah pergeseran paradigma yang signifikan ya. Kalau gitu mari kita coba tarik benang merahnya nih. Jadi studi kasus Johan Kimberly dari buku Drucker ini ngasih pelajaran berharga banget ya tentang kekuatan komitmen jangka panjang ke isu sosial. Mereka nunjukin gimana dedikasi ke isu lingkungan yang relevan banget sama konteks Korea waktu itu. Nggak cuma bangun citra korporat yang positif secara umum, tapi secara spesifik ngebentuk citra merek yang kuat, dalam kasus ini citra bersih dan bertanggung jawab, yang kemudian secara langsung jadi kesuksesan bisnis yang bisa diukur. Contohnya ya di peluncuran tisu White itu. Ini kayak jadi bukti nyata dari kutipan awal tadi ya, perusahaan punya kekuatan besar dan YK nunjukin gimana tanggung jawab yang ngikutinnya itu bisa dijalankan nggak cuma sebagai kewajiban, tapi juga sebagai strategi yang cerdas. Iya, ringkasan yang bagus banget. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Kasus Johan Kimberly ini kan memang kejadiannya beberapa dekade lalu ya. Tapi relevansinya itu rasanya makin tajam di dunia bisnis sekarang. Di mana isu kayak keberlanjutan, ESG, Environmental Social Governance, terus ekspektasi stakeholder itu makin mendominasi obrolan. Pertanyaan kritis yang muncul jadinya, sejauh mana sih perusahaan modern itu harus mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke jantung strategi bisnis mereka? Apa ada batas yang jelas gitu, di mana perusahaan harus bilang, wah ini udah kejauhan dari bisnis inti, kita nggak bisa justifikasi lagi secara finansial atau strategis? Ataukah ekspektasi pasar dan masyarakat sekarang ini udah geser begitu jauhnya sehingga integrasi CSR yang dalam dan otentik itu bukan lagi sekedar pilihan atau nice to have, tapi udah jadi keharusan fundamental buat bisa bertahan dan berkembang? Di mana ya seharusnya garis batas itu ditarik antara melakukan kebaikan dan menjalankan bisnis dengan baik? Atau jangan-jangan garis itu sendiri sekarang makin kabur? Atau bahkan udah nyatu di era bisnis yang makin sadar isu sosial dan lingkungan ini? Pertanyaan reflektif yang sangat relevan ya untuk kita semua pikirkan, baik sebagai konsumen, karyawan, maupun pemimpin bisnis. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih kembali, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.